Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Translation serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang Theory of Translation. Saya, Didik Mustika Sari, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama. Penerjemah sebagai aktivitas keseharian dalam kehidupan kegiatan terjemahannya. Pada dasarnya merupakan hal yang sering dilakukan dan ditemukan dalam keseharian, baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kegiatan penerjemahan sebagai tindak komunikatif juga ditemukan melalui media, misalnya media televisi, program acara televisi berupa tayangan film asing atau Hollywood yang disajikan oleh berbagai stasiun televisi. Swasta juga merupakan salah satu aktivitas penerjemah dalam keluarga. Tentunya cerita dari film-film berbahasa asing yang ditayangkan. Next. Ada beberapa definisi penerjemahan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama ada Catford memberikan definisi dengan mengatakan bahwa penerjemah adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam bahasa, yaitu proses mengganti teks dari suatu bahasa ke teks bahasa lain. Membedakan pergeseran dalam penerjemah ke dalam dua jenis sebagai berikut adalah teks A. Level shift yang muncul di permukaan dalam bentuk item bahasa sumber pada level linguistik tertentu, mempunyai padanan dalam level yang berbeda. Misalnya, tataran gramatika berpadanan dengan leksis. Yang B. Kategori shift, yaitu suatu istilah generik yang mengacu pada pergeseran yang mencakup struktur shift, kelas shift, unit shift, dan interest term shift. Mengatakan bahwa definisi ini menitik beratkan pada bagaimana menemukan padanan yang paling dekat dengan bahasa penerima terhadap bahasa sumber, baik dalam hal makna maupun gaya bahasanya. Next. Larson memberikan definisi penerjemah dengan mengatakan bahwa penerjemahan berarti mengungkapkan kembali makna yang sama dengan menggunakan leksikon dengan struktur gramatikal yang sesuai dalam bahasa sasaran dan konteks budayanya. Larson menjelaskan bahwa untuk menentukan makna yang diungkapkan seorang penerjemah tidak hanya menganalisis struktur formal teks sasaran, tetapi juga aspek makna yang dikemas dalam struktur formal bahasa tersebut. Hasil analisisnya yang berupa makna yang ada dalam pikiran penerjemah dikonstruksi kembali dengan struktur formal BSA yang menjadi TSA. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ika Puspitasari. Baik, dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan prinsip dasar penerjemahan, yaitu penerjemahan harus menguasai salah satu bahasa sumber atau biasa disebut dengan bahasa asing dan memiliki mampu mengalihkan pesan dalam bahasa sasaran. Penerjemah harus memahami isi teks atau maksud si pembicara atau penulis. Yang kedua, yang dialihkan atau diterjemahkan oleh penterjemah bukan bentuk, tetapi makna secara kontekstual, yaitu pesan, konsep. Yang ketiga, penerjemah harus mengalihkan pesan sehingga membuat penerima menjadi pihak pesan yang telah dialihkan ke dalam bahasa sasaran. Yang keempat, penterjemah hendaknya memperhatikan secara psikologis bahasa penerima dengan hendaklah menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang biasa digunakan dalam bahasa penerima sehingga memudahkan bahasa penerima memahami pesan yang dialihkan.
Yang kelima, penerjemah sebaiknya memperhatikan aspek wacana dalam mengalihkan pesan. Misalnya, jika suatu teks ditujukan untuk anak-anak. Survey of Translation Theory Batgirl membagi 7 tahap kegiatan penerjemahan, yaitu yang pertama, scanning atau penjajahan, merupakan tahap penjajahan atas teks sumber yang akan diterjemahkan. Sebelum seseorang melakukan penerjemahan, terlebih dahulu penerjemah melakukan penjajahan konteks bahasa sumber. Yang kedua, analisis. Analisis merupakan tahap menganalisis isi pesan bahasa sumber BHU secara gramatikal dan semantik atau makna. Pada tahap ini, penerjemah menganalisis atau memeriksa struktur kalimat yang rumit jika ditemukan dan struktur kalimat bahasa sumber dipecah-pecah menjadi satuan-satuan gramatikal berstruktur kalimat dasar. Kata-kata dan frase dengan tujuan menangkap makna yang ada. Seperti biasanya, kalimat-kalimat yang memiliki struktur yang rumit disederhanakan untuk memudahkan memahami isi pesan. Yang ketiga, understanding atau pemahaman merupakan tahap pembacaan dan pemahaman teks bahasa sumber. Dalam tahap ini, seseorang penerjemah harus menguraikan tiap-tiap kalimat dalam bahasa sumbernya ke dalam satuan-satuan berupa kata-kata atau phrase. Kemudian menentukan hubungan sintaksis antara berbagai unsur kalimat tersebut. Selanjutnya dibacakan oleh Kasri. 4. Terminologi atau peristilahan. Dalam tahap ini, penerjemah memikirkan pengungkapan terjemahan ke dalam bahasa sasaran, terutama berfokus pada menemukan istilah-istilah ungkapan-ungkapan yang tepat, cermat, dan selaras dalam bahasa sasaran. Kata yang penerjemah gunakan jangan sampai menyesatkan, menertawakan, atau menyinggung perasaan pengguna bahasa sasaran. Penerjemah dalam tahap ini dilakukan dengan model penerjemahan nomenklatif. 5. Restructuring atau perakitan. Dalam tahap ini, penerjemah menyusun kembali semua yang sudah dirancang, disesuaikan, dan diselataskan dengan bahasa sasaran. Penerjemah diharapkan untuk mengikuti gaya bahasa pengarang. Jika pengarang dalam karangan aslinya menggunakan gaya realis, maka penerjemah harus menggunakan gaya realis dalam terjemahannya. Kesesuaian gaya ini sangat berpengaruh terhadap mutu terjemahannya. Dalam tahap ini, model penerjemahan yang digunakan antara lain A. Model modulasi, B. Model generatif, C. Model integral. Yang keenam, checking atau pengecekan. Dalam tahap ini, penerjemah memeriksa kembali hasil terjemahan pertama dalam draft pertama. Penerjemah menandai kesalahan-kesalahan pada bagian-bagian terjemahan, kesalahan dalam penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan susunan-susunan kalimatnya untuk menghasilkan kalimat yang efektif. Dalam mengecek terjemahan, ada 2 model penerjemahan yang dianjurkan, yaitu model normatif, model pengecekan 3 tahap. Yang ketujuh, discussion atau pembicaraan. Dalam tahap akhir dari penerjemahan naskah ini, penerjemah mendiskusikan dengan orang lain mengenai hasil terjemahan, baik menyangkut isi maupun menyangkut bahasa terjemahannya. Dalam hal ini disarankan untuk tidak melibatkan terlalu banyak orang, cukup beberapa orang yang berkompeten saja, untuk menghindari perusakan. Dengan terlalu banyak masukan yang membuat bingung, tahap ini sebaiknya dilakukan dengan model interaktif. Kesimpulan. Jadi, metode terjemahan sangat mempengaruhi hasil terjemahan. Artinya, hasil penerjemahan teks sangat ditentukan oleh metode penerjemahan, karena maksud, tujuan, kehendak penerjemahan akan berpengaruh terhadap hasil terjemahan teks secara keseluruhan. 1. Penerjemahan kata demi kata. Dalam metode penerjemahan kata demi kata, word for word, dalam translation, biasanya kata-kata TSA langsung diletakkan di bawah versi TSU atau disebut dengan interlinear translation.
Metode penerjemahan ini sangat terikat pada tataran kata BSU dalam BSA. Susunan kata dalam kalimat penerjemahan sama persis dengan susunan kata dalam kalimat BSU. Setiap kata diterjemahkan satu susunan kata dalam kalimat BSU. Setiap kata diterjemahkan satu-satu berdasarkan makna umum di luar konteks, sedangkan kata-kata yang berkaitan dengan budaya diterjemahkan secara harfiah. Baik teman-teman, kami sudah memaparkan isi materinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.